Cerita seorang mualaf yang menjadi guru bahasa isyarat di Turki. Jenny Molendik Divleli, seorang mualaf yang merupakan guru bahasa isyarat Kanada dan Inggris, membuat terobosan dalam mengajarkan agama kepada anak-anak. Divleli yang masuk Islam pada tahun 2006 membuat postingan media sosial yang dia persiapkan bersama kelima anaknya. Bertempat tinggal di Istanbul selama 9 tahun terakhir, tempat dia mengajar kursus bahasa Inggris, dia terlibat dalam membuat materi pendidikan dan informatif untuk anak-anak, menyentuh masalah umum, dan memperkenalkan Islam dan kehidupan Nabi Muhammad dalam bahasa Turki dan Inggris. Berbicara kepada Anadolu Agency, Divleli mengatakan dia dibesarkan dalam keluarga Kristen konservatif sebagai anak kedua dari seorang petugas polisi dan seorang perawat. Selama lulus dalam linguistik dan menafsirkan bahasa isyarat Amerika, saat mencari jawaban untuk berbagai aspek kehidupan, ia mulai berdebat dengan umat Islam. Setelah penelitian panjang, saya menemukan jawaban dan pada 14 Mei 2006, saya masuk Islam. Ini keputusan terbesar dalam hidup saya, katanya. Meskipun pada awalnya instruktur dan ayahnya menentang dan mencoba meyakinkannya untuk meninjau kembali keputusannya, namun dia tetap teguh. Selama periode ini, dia bertemu Sami Divleli dan memutuskan untuk menikah dengannya dan kemudian pindah ke Istanbul pada 2012. Saya tidak tahu siapa Muslim itu, atau apa yang mereka yakini. Saya juga tidak tahu bahwa kami percaya pada Nabi yang sama. Saat saya belajar penafsiran bahasa isyarat, saya mulai meneliti lebih lanjut tentang Islam dan berpikir saya mungkin perlu melakukannya. Menerjemahkan di masjid suatu hari nanti, katanya. Divleli berkata bahwa pintu iman baru terbuka untuknya dan dia mulai menjadi orang yang lebih baik. Saya menemukan bahwa Islam adalah jalan yang benar, katanya. Dia menambahkan bahwa saat meneliti Islam, dia menyadari bahwa gaya hidupnya akan berubah total, yang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan dalam dirinya. Tapi ketakutannya dan banyak pertanyaan lainnya dihadiri oleh seorang dosen Muslim di sebuah seminar. Sehari sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan ini tidak terjawab oleh para pendeta. Saya menulis surat kepada suami saya, yang saat itu adalah seorang teman, mengatakan kepadanya bahwa saya masuk Islam. Semoga Allah memberkatinya, dia datang mengunjungi saya di kota saya. Hari itu saya menjadi Muslim dan mengenakan jilbab. Dia menambahkan bahwa dia pertama kali memutuskan untuk tidak mengenakan jilbab setelah pindah agama untuk mempertahankan budaya yang dia jalani. Mengingat masa sulit dalam hidupnya dengan air mata mengalir di pipinya, Divleli mengatakan bahwa kakak laki-lakinya menyetujui dan mendukungnya bahkan ketika orang tuanya terus menolak keputusannya. Ayah saya menyalin dan mengirimi saya hal-hal yang dia temukan tentang Islam di situs web. Dia ingin memberitahu saya bahwa itulah yang Anda pilih. Dia kesal. Saya mengerti dia. Tapi dia tidak tahu apa itu Islam. Dia hanya tahu apa yang dia inginkan. Lihat di televisi. Ibuku lebih takut. Dia takut aku akan menikah, tidak pernah melihat anak-anakku, tinggal di ruang bawah tanah, terkunci dan dalam kegelapan, katanya. Divleli juga mendapat reaksi tajam dari orang-orang di sekolahnya. Semua orang kaget. Instruktur saya di universitas memanggil saya ke ruang pribadi dan menanyakan apa yang terjadi pada saya, katanya. Dia menambahkan bahwa ketika bosnya menanyakan pertanyaan serupa, dia berhenti dari pekerjaannya. Ketika dia menikah dengan Sami Divleli yang telah berada di Kanada untuk pendidikan dan pekerjaan, hanya saudara laki-lakinya yang menghadiri pernikahan tersebut. Tetapi setelah 6 bulan, ketika mereka mengadakan upacara di Istanbul, ibunya hadir. Anak pertama kami lahir di Kanada pada tahun 2008. Kami ingin anak-anak kami tumbuh di negara Muslim, berbicara 2 bahasa, dan mendengarkan azan, katanya. Tentang keluarga suaminya, dia mengatakan bahwa mereka menyambut dan memperlakukannya seperti seorang putri. Tetapi ada kendala bahasa, mereka tidak bisa bahasa Inggris dan dia tidak tahu bahasa Turki. Tetapi dia mengatakan kehidupan di Turki sama sekali berbeda dari di Kanada karena semua orang menatapnya saat dia keluar dengan kerudung.
Saya datang ke Turki karena berpikir saya tidak akan menarik perhatian. Tapi ternyata tidak seperti itu. Semua orang mengerti bahwa saya orang asing. Mereka merasa penasaran dan bertanya kepada saya. Saya sangat mencintai Istanbul dan Turki. Kami ingin membesarkan anak-anak yang bahagia dengan Islam, mencintai Islam, dan menjadikan Nabi kami sebagai panutan, dia kata.